Bisa, bisa. Bisa, bisa. Ayo. 1, 2, 3. Pelan-pelan. Ayo. Ayo jalan terus. Nggak apa-apa, jangan takut. Nah, ayo Kak. Jadi memang kalau kita mau ke puncak Stelling ini memang benar-benar effortnya luar biasa ya guys. Jadi kita sudah beranjak ya guys, dari di bawah sana tadi kita naik ke sini. Nah ini jalan setapaknya lagi. Jadi kita tinggal menyusuri ke sana udah nyampe. Capek. Detik-detik ya guys, oh sampai ke puncaknya. Aduh, akhirnya ya Allah, tuh welcome puncak Stelling. Ya, alhamdulillah. Keluarga adalah pondasi kebahagiaan yang kuat dalam hidup kita. Semakin banyak rintangan yang kita hadapi, maka semakin kuatlah pondasi keluarga kita. Di dalam perjalanan, kami banyak belajar tentang arti cinta, kasih sayang, dan pengorbanan yang akan kami ajarkan kepada anak-anak kami. Tujuan perjalanan kami adalah menikmati hidup dari lelahnya rutinitas yang seolah-olah memenjarakan hidup kami. Kami ingin bebas seperti burung yang akan pergi kemana saja tanpa ada batasan waktu. Itulah nilai arti sebuah hidup pada level tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di keluarga Belalahan. Dan hari ini hari Rabu ya, tepat di malam tahun baru guys. Nah jadi hari ini hari terakhir di tahun 2025. Besok sudah mulai masuk ke 2026. Jadi malam ini adalah malam pergantian tahun. Nah dan kebetulan ya anak-anak juga libur ya guys. Jadi aku mau ngajak mereka itu naik ke puncak Stelling guys. Jadi ini salah satu wisata yang ada di Samarinda dan juga puncak tertinggi di Samarinda guys. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Oke? Jangan lupa subscribe. Sebelum kita berangkat, kita mempersiapkan untuk peralatan yang kita bawa nanti ke puncak Stelling ya. Karena peralatan ini sudah kita prepare H-2 ya guys. Jadi pas di hari tanggal 31-nya ini kita juga biar nggak biar nggak kalang kabut gitu ya. Karena kita juga mempersiapkan bekalnya anak-anak juga. Nah, kita lihat ya. Ini bawa ya, ini ada sendal, terus ada matras aluminium foil ya untuk di bawah tendanya. Ini ada meja lipat, terus ini ada tasnya bunda. Ini kursi lipatnya ada 4 ya guys. Nah terus kakak bawa matras gulung. Halo. Halo. Nah ini tasnya adek. Bawa 1, ini tendanya ya, tenda, terus ini tas kakak, dan itu tas aku ya, dan bawa 2 galon. Ini galon. Sebenarnya sih banyak banget ya yang kita bawa ya peralatannya, karena memang ini sudah yang paling sudah kita press ya. Bahkan kalau untuk di press lagi itu nggak bisa, karena kebutuhan memang di atas puncak Stelling guys. Nah yang lebih parahnya lagi, kita menuju ke puncak Stelling itu tidak bisa menggunakan mobil guys. Jadi salah satunya itu menggunakan motor, dan motor pun itu diparkir di bawah puncak guys. Jadi kalau kita untuk naik ke atas itu otomatis kita jalan kaki, jadi hiking ya guys.
Nah, nanti aku bakal lihat ya kondisi hikingnya itu seperti apa. Oke? Dan kita mau lihat aktivitas Bunda ya sebelum kita camping. Jadi dia mempersiapkan yang sangat penting ya guys, terutama itu bagian makanan ya. Nih, halo Bunda. Hai. Mempersiapkan apa ini? Dan ini kita lagi nyiapin bekal. Bekal apa aja yang dibawa? Bekal apa aja, nanti malam kan kita mau bikin sesuatu. Jadi ya harus kita bawa perintilannya. Nih sayur-sayur, iya. Sama ada roti yang udah dikasih selai. Jadi besok pagi anak-anak tinggal sarapan guys. Oke. Gitu. Ya lagi dimasukin karena kalau misalkan dimasukinnya sebelum waktunya kita mau berangkat itu nanti malahan jadi apa namanya nggak seger gitu, nggak fresh seperti itu ya. Jadi kita udah mau siap-siap, ini dimasukin sekarang terus cus berangkat. Yuk. Jadi hari ini kita berangkat ke Puncak Steling itu menggunakan 2 sepeda motor ya guys. Dan ini sepeda motor Bunda ya, ini sepeda motor listrik ya. Dan ini sepeda motor harianku ya, motor Supra. Nah, hari ini saya mau menuju ke Puncak Steling itu menggunakan jalur Jalan Otista ya guys, Gang Steling. Nah, sebenarnya untuk ke Puncak Steling itu ada 2 jalan alternatif. Yang pertama tuh Jalan Selili, yang kedua itu di Jalan Oto Iskandar Dinata atau Otista ya. Nah, itu macam-macam dari 2 jalur itu beda ya guys cara hikingnya. Kalau di puncak kalau di Gang Otista kalau di Jalan Otista Gang Steling itu kita hikingnya tuh menggunakan anak tangga ya guys, yang terbuat dari cor-coran. Nah, sedangkan kalau di Jalan Selili itu bener-bener dari jalan aspal, terus tidak ada anak tangga, jadi pure tuh jalan nanjak hiking. Nah, nanti pas sudah sampai sana saya bakal tunjukin ya kondisi jalanan terbarunya seperti apa. Ini adalah kondisi motor yang sudah dipenuhi barang ya. Jadi kita berbagi berdua sama bundanya, dan bundanya yang lebih banyak karena dia space-nya lebih banyak ya di daerah kolong kakinya ini. Oke. Jadi seperti inilah kita akan jalan menuju ke Puncak Steling ya. Nanti kita parkir di sana. Setelah itu kita nanti membawa barangnya ini guys. Dan ini tuh lumayan berat semuanya guys. Setelah mempersiapkan semuanya, kami langsung bergegas pergi menuju ke Puncak Steling, yang dimana kami memilih jalur Jalan Oto Iskandar Dinata Gang Steling. Menurut kami, jalan ini sangatlah cocok karena kami membawa anak kecil untuk mendaki menggunakan anak tangga yang terbuat dari cor semen. Jarak perjalanan dari rumah kami ke Puncak Steling kurang lebih 30 menit. Rumah kami berada di Samarinda seberang, melewati jembatan Mahkota 2 yang memangkas perjalanan menjadi singkat.
Alhamdulillah guys, akhirnya kita udah tiba di bawahnya tempat parkiran ya. Kita lewat di Jalan Otista Gang Steling dan kalian bisa lihat sendiri di sini tempat parkirnya ya guys. Nah, tempat parkirnya ini kalau kita camping ya, itu seharinya tuh 10.000 ya. Itu tarifnya. Jadi kalau misalkan 2 motor jadi 20.000 ya. Dan ini kita mau langsung naik ke atas. Yuk kita langsung aja naik ke atas. Jadi gini guys, bawaannya ini lumayan ya, banyak nih. Aku bawa kursi lipat, meja lipat, sama tenda. Nah jadi ini pelan-pelan aja kita naiknya. Ayo, halo kakak, adek, sehat? Mana tangannya ada yang luka? Tangannya mana yang luka? Oh enggak mau, ya sudah. Yuk kita langsung naik ke atas ya. Oke, kita berangkat dari bawah, ini jam 1 siang ya guys. Itu ya, untuk kondisi hikingnya tuh naik sampai ke atas sana ya guys. Nah, mudah-mudahan ya, kita juga naik tidak ada halangan, tidak ada kendala. Soalnya kita lumayan banyak bawa barang guys. Yuk kita langsung aja ya. Nah, jadi seperti ini ya guys jalanannya. Yang sebelah kiri ini jalan anak tangga, yang sebelah kanan ini jalan untuk motor. Sebenarnya motor ada yang berani sampai ke atas sana guys. Cuman kalau untuk bagi pemula mending gak usah deh, karena bisa beresiko jatuh, terus jatuh terguling-guling ya. Seperti ini. Kurang lebih nanjaknya mungkin sekitar ya setengah jaman mungkin lebih ya, karena mengingat kondisi kami juga banyak bawa barang kayak gini. Jadi pelan-pelan aja ya guys. Kondisi langit agak mendung. Ya semoga nggak hujan. Amin. Tuh, bunda sudah lumayan ya. Pelan-pelan. Yang saya ini yang bawa banyak barang ini. Ada motor yang sampai ke atas. Cuma nanti pas di atas sana kita akan menemukan 2 jalur ya ke situ. Dan ini kondisinya kita sudah lumayan ya, lumayan tinggi. Bisa kelihatan nggak ya dari bawah ya? Dari kamera bisa kelihatan nggak ya? Oke, masih panjang perjalanan. Semangat, semangat bunda. Semangat. Nih guys, setelah kita melewati anak tangga cor-coran ya, terus kita menemukan anak tangga yang campur sama tanah ya guys. Nah ini kita udah mulai agak kelihatan lah ya, sedikit dekat puncak ya. Jadi kita istirahat dulu guys. Kita sudah sampai ya di perbatasan dari anak tangga cor-coran, dan di sini kita ada jalan ya menuju arah ke kanan. Itu tangganya dari kayu guys ya. Nah yang dilaluin bunda itu tangganya dari kayu, jadi sudah mulai jalan tanah ya ke atas. Ayo Kaira naik. Adek pelan-pelan dek, pelan-pelan. Bisa. Ayo 1, 2, 3 pelan-pelan. Ayo jalan terus, nggak apa-apa, jangan takut. Nah, ayo kak. Jadi memang kalau kita mau ke puncak Steling ini, memang benar-benar effortnya luar biasa ya guys, terutama ke anak kecil. Jadi kita kalau untuk naik itu nggak bisa kita langsung memporsir langsung jauh gitu guys ya, ninggalkan anak nggak bisa. Pokoknya kita mengikuti alur ritmenya anak kita dan istri kita. Ya, kita sebagai suami atau kepala rumah tangga ya wajib kita untuk menyelaraskan ya langkah kita sama mereka, walaupun kita juga udah capek banget ya, dan kita bapak-bapak bawa yang paling banyak ya, tenda, meja lipat, kursi lipat, pokoknya semuanya best dah ya. Yo guys, kita lanjut lagi perjalanannya, oke? Jadi kita sudah beranjak ya guys, dari di bawah sana tadi kita naik ke sini. Nah ini jalan setapaknya lagi. Jadi kita tinggal menyusuri ke sana udah nyampe. Capek. Mending ya jalannya masih tanah kayak gini guys ya,
karena ketutupan sama pohon, jadi agak adem ya, nggak panas. Beda jalan yang tadi kita lewati, jalan anak tangga yang cor-coran itu, waduh panas banget dah. Kita udah sampai di sini ya, di persimpangan lagi, dan kita menemukan pos ya. Di situ ada warung jual minuman segala macam ya, makanan cemilan. Itu tandanya berarti kita sebentar lagi mau nyampe ya. Dan sebelah situ kakak, bunda sama adek sudah istirahat ya di sana. Ya, kita istirahat dulu guys di sini, di salah satu warung yang tertinggi di puncak Steling ya. Nah, ini bunda, kakak, adek ya. Dan untuk puncaknya sebentar lagi guys, sekitar kurang lebih 200 meter lagi. Kalian bisa lihat nggak di situ? Nah, itu ada pintu gapuranya ya, dan situ tanahnya landai. Nah, nanti kita bakal camping di sampingnya itu guys. Ada pemberitahuan ya, bahwa puncak Steling itu 1 menit lagi nih. Aduh, 1 menitnya itu, aduh, serasa 1 jam guys. Aduh, capek banget ya. Oh iya, si kakak, adek sama bunda tadi dibantu guys ya sama pedagang di sini. Jadi mereka sebagian yang ngangkatin barang mereka. Jadi kayaknya bunda, adek sama kakak tuh sudah nyampe di puncak ya, karena yang bantuin mereka tuh perempuan semua guys. Jadi tinggal aku sendiri ya yang sisa bawaan barang ini. Tetap semangat guys. Ini kalian bisa lihat sendiri ya, ini puncak Stelingnya. Sebentar lagi aku bakal nyampe, dan kalian bisa lihat sendiri ya, itu kota Samarinda guys. Dan terlihat awan mendung. Semoga malam ini gak hujan ya. Dan akhirnya aku dibantu ya guys sama pedagang di sini. Baik banget ya mereka kepada pengunjung itu, mereka sangat welcome sekali, suka membantu ya. Detik-detik ya guys, mau sampai ke puncaknya. Aduh, akhirnya ya Allah, tuh welcome puncak Steling ya. Alhamdulillah ya Allah. Aduh, capek banget. Oh, masih kosong guys, belum ada yang kesini. Allahu Akbar. Aduh, cantik banget ya kota Samarinda. Kita berangkat dari bawah tadi jam 1 ya. Ini sudah jam 1:30 lewat. Artinya kurang lebih 45 menit guys. Aduh. Oke guys, aku mau istirahat dulu bentar. Nanti setelah itu kita bakal explore apa aja yang ada di atas ini dan bagaimana pemandangan guys. Oke. Niat hati ingin beristirahat sebentar, akan tetapi langit mendung sekali, seakan-akan turun hujan. Bergegas aku segera memasang tenda agar tidak kehujanan. Namun alam berkata lain. Hujan pun sudah tidak bisa terbendung, yang memaksa kami untuk menepi. Ya, halo guys. Nah, jadi posisinya setelah kita sampai tadi ya guys, di puncak Steling sekitar jam 1:30, tiba-tiba kondisi langsung hujan. Tadi kita lagi pemasangan tenda, langsung hujan deras. Untung aja tendanya udah berdiri ya, tapi masih belum finishing.
Jadi yang tenda dari Puncak Steling ini pengelola itu sampai terbang tuh guys, 2. Saking derasnya angin di puncak ya. Aduh, semoga hujannya reda ya guys. Selamat sore guys dari Puncak Steling, dan akhirnya hujannya berhenti dan kami bisa melanjutkan lagi untuk mendirikan tenda. Tadi sempat kita terhenti ya bikin tenda karena hujannya deras sekali kondisinya ya. Setelah hujan agak becek gitu ya guys. Jadi kalau misalkan kalian yang mau menikmati tahun baru di Puncak Steling, kalian mesti harus hati-hati ya guys ya, karena kondisinya jalannya sangat licin ya. Apalagi kalian membawa anak kecil, oke? Dan di belakangku itu sudah kelihatan ya kota Samarinda. Ya, wah, keren sekali guys ya. Apakah sore ini kita bakal melihat sunset ya yang di arah sana? Semoga aja ya guys, semoga hujannya tidak turun lagi. Ya, kita bisa lihat ya kondisinya di langit ujung sana sudah menguning ya. Dan ini jam sudah menunjukkan hampir jam 5 sore. Jadi mungkin sunsetnya itu sekitar jam setengah 6 atau jam 6 sore. Nanti kita bakal menikmati sunset yang di sini. Dari sebelah sini kita bisa melihat ya Sungai Mahakam ya, yang dilewati kapal tongkang batubara ya. Keren sekali ya guys. Ya, inilah tenda yang kami dirikan barusan ya setelah hujan. Ya, kami menggunakan tenda dari Wilshell yang kapasitasnya 6-8 orang. Karena kalau misalnya kita menggunakan tenda yang kapasitas 4 orang itu jelas sangat nggak cukup ya guys. Karena tenda Wilshell ini sangat bagus ya. Ada terasnya juga. Nih kita lihat ya, ada teras. Dan ini aku kasih kursi ya, kursi lipat sama meja lipatnya. Dan kita lihat ya, di dalamnya tuh sangat luas ya. Nih, halo adek. Halo kakak. Nah, ini mereka lagi main ya. Terus aku tadi dari bawah bawa galon ya, 2. Lumayan ya, begitu berat dah dari bawah tadi. Dan di samping tenda kami itu ada 3 tenda lagi ya yang barusan dibangun, mungkin ada 4. Karena ini pesanan dari orang juga yang pengunjung ya, karena mereka mau menikmati malam tahun baru di Puncak Steling. Dan mereka ini bisa sewa guys di Puncak Steling. Jadi kalian gak usah repot-repot lagi bawa tenda, kalian bisa cukup bayar, nggak tahu tarifnya berapa, mungkin sekitar 80.000 kalau nggak salah ya untuk satu tenda. Jadi kalian bisa menikmati malam tahun baru di Puncak Steling. Halo guys, jadi untuk sore ini karena tadi hujan yang begitu lebat ya guys, untuk sunsetnya tuh udah nggak kelihatan ya karena udah ketutupan sama awan ya. Nah, mudah-mudahan besok pagi itu kondisinya cerah, jadi kita bisa lihat sunrise ya guys. Dan untuk sore ini, untuk pengunjung Puncak Steling mulai ramai ya, orang-orang sudah mulai berdatangan. Kondisinya ini udah mau maghrib nih guys. Ya, anak-anak muda di sini pada nongkrong sama teman-teman yang lainnya. Ya, ini Bunda lagi shoot foto, cari spot yang bagus ya. Oke. Dan untuk lampu-lampu di Puncak Steling sudah mulai dinyalakan ya. Dan ini kondisi di Puncak Steling di malam hari ya guys. Jadi sudah mulai ramai pengunjung datang ke Puncak Steling ini. Ya, walaupun sehabis hujan jalanannya juga masih becek ya, tapi mereka ini masih tetap
apa ya, semangat ya naik ke atas, padahal loh di jalan di bawah sana tuh udah licin banget karena sebagian jalannya tuh tanah, sebagian itu jalan cor ya. Guys, jadi di Puncak Steling ini sudah tersedia ya kantin atau warung ya yang menjual berbagai macam makanan ringan dan juga minuman seperti kopi atau minuman yang pop es gitu ya. Nah, terus di sini juga apa namanya untuk camping itu memang tempatnya tuh di bawah dari lapangan ini ya, lapangan tengah ini. Jadi kita harus turun ke bawah dan toiletnya juga ada di bawah ya guys. Ini sebagai penanda kalau kita ini sudah ada di top puncak itu 117 mdpl. Oh, ternyata ketinggiannya hanya 117 aja ya guys. Tapi menurutku ini udah paling tinggi ya. Benar nggak sih? Kalau Puncak Steling itu puncak yang tertinggi di Samarinda. Kalau misalnya keliru, tulis di kolom komentar ya guys. Nah ini guys, ada beberapa warga sudah menyalakan kembang api. Walaupun ini masih jam 7 ya. Kelihatan nggak ya dari kamera ya? Nah kayak gitu guys. Jadi pas kita nih menghadap City Lake Kota Samarinda ini. Untuk tempat nongkrong cafe itu ada di sana. Jadi kalau kita mau ke camping ground kita harus turun dulu ya guys, menuruni tangga tanah ini. Oke. Ngeblur ya. Karena kondisinya di malam hari ini kameranya. Dan ini yang paling di sini adalah tenda kami ya guys. Tenda dan juga ada malam yang baru nyampe, yang di sebelah sana itu barusan aja mendirikan tenda. Dan semakin bertambah ya guys, ada orang camping. Jadi di sebelah tenda kami ini ada sekitar 5 tenda ya. Di sini ada gazebo untuk mereka bisa melakukan bakar-bakar ikan ya. Di sini tempatnya. Oke. Karena kondisinya kita sangat lapar, jadi kita mau masak dulu ya guys, sebelum menikmati kembang api, ya nggak kak? Oke. Halo bun, nah jadi ini bunda lagi mempersiapkan makan malam kita ya. Kita mau bikin, bikin makanan ya, makanan Korea ya, makanan budajjigae ya. Yang biasanya kami sering makan ya di Korean street food dan di rumah ya. Dan ini bunda sudah prepare ya semua dari bahan-bahannya. Di sini ada, kelihatan nggak guys? Nah di sini ada perbumbu-bumbuannya, terus ada apa ini namanya nak? Makanannya itulah pokoknya, sosisnya, sayur-sayurnya, perbawangan, terus ada mie-nya. Nah ini bunda kan bumbu apa? Budajjigae-nya udah diracik di rumah, jadi tinggal cemplungin aja guys. Dan ini nggak terlalu pedas ya guys. Oh jadi nggak terlalu pedas. Oke. Pakai telur pengganti keju karena kita nggak sempat beli, bukan nggak sempat beli, lupa ya guys. Lupa beli ya. Masuk dalam listnya ternyata itu keju. Oke. Keju apa ya? Keju mozzarella sebenarnya, Ya. bukan keju cheddar ya. Karena kita lupa beli, jadi kita gantinya hanya telur aja ya. Iya bawa. Nah ini kakak, anak-anak excited sekali ya, mereka camping. Nah ini Anin. Apa itu? Ini sosis. Oh sosis dan pentol. Sama ada dalamnya keju. Oke. Alhamdulillah. Ya guys, nah ini udah mengembang semua pentol-pentolnya, persosisannya udah masak ini. Segera kita suap di malam hari yang sejuk seperti ini, makannya yang berkuah-kuah tuh, aduh, sedep.
Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain dulu ya guys. Cobain dulu deh. Pedes gak? Bismillahirrahmanirrahim. Pedes gak? Masya Allah. Ayoin ya. Ayah mau cobain? Cobain deh, enak ya deh. Sebentar ya guys. Iya. Pedes gak ya? Kalau enggak ya udah aku nggak usah makan. Kalau enggak. Pedas sekali. Wow. Pedes guys. Guys, ini suasananya udah mau menjelang pergantian tahun ya. Sudah sekitar jam setengah 12 ya. Untuk pengunjung sudah banyak ya yang menempati di puncak Steling ya, dan langit juga udah mulai berkabut ya karena udah penuh banget kembang api ya. Oke. Nanti kalau sudah mulai masuk jam 12 kita akan merapat ke depan sana ya guys. Sekalian kita melihat City Light. Biasanya di atas City Light itu banyak nanti kembang api yang berhamburan. Guys, kalian bisa lihat ya. Ini udah detik-detik jam 12. Jadi pas di depan sana tuh udah penuh banget itu. Jadi kita nggak bisa ke sana. Dan awan pun ya itu mendung ya. Tapi masih bisa terlihat ini City Light-nya udah lumayan banget. Terlihat ya. Lumayan ramai banget ini kembang apinya. Tuh. Itu di Samarinda seberang. Nah, yang sebelah sini itu Samarinda Kota, guys. Agak ngeblur ya, guys. Sudah ya, guys ya. Ini udah pergantian tahun ke 2026 ya. Mungkin karena posisinya puncak Steling ini terlalu tinggi ya, jadi ngelihat kembang api itu terlalu kecil ya dari sini. Wih, mantap ya. Wih, ngeblur. Nah, ya dari arah sana ya guys, itu yang rame itu di teras Samarinda ya. Itu Samarinda seberang. Sedangkan di kotanya belum. Ini di puncak Steling ya guys. Ternyata di sini juga ada nyediain ini juga ya, kembang api juga ya. Ya, seperti lautan api ya. Oke.
sudah serempak di jam 12 malam ya. Wih. Iya. Wih, serentak ya. Samarinda seberang, Samarinda kota. Gila, keren parah. Bagus kayak ini, Cok. Kasih bakar rumahnya. Kenji dari pamit Ken. Ya, kami sampai ya. Kami sampai Cok. Halo, selamat pagi. Bagaimana pengalamannya tidur di puncak Steling? Pengalamannya seneng banget. Terus karena di sini kan rame tuh, banyak pengunjungnya, jadi ya nggak terlalu sepi banget gitu. Jadi sejuk karena kan di atas ya. Coba lihat deh di pagi hari. Embunnya masih tebal. Semoga nanti panas ya. Jadi kita bisa pulang jalanan juga kering gitu. Jadi nggak licin buat anak-anak kan. Coba tunjukin dong Apa tuh? tendanya. Tandanya kita lihat di belakang yuk. Berantakan nggak ya? Nih. Di sini tenda kita di pagi hari udah dibuka untuk terasnya. Terus si adek masih tidur guys di dalam. Kita nggak pakai selimut apa-apa ya di dalam tenda, karena juga untuk kesininya kita nggak pakai kendaraan yang besar. Jadi kita meminimalis. Yang penting enak aja bisa tidur semua. Alhamdulillah. Ayah sama kakak gimana nih pengalaman tadi malam itu ngelihat banyak banget dari atas bukit, dari atas puncak kembang api. Gimana nih? Lama banget nih. Kalau bunda kan nemenin adek nih di dalam kemah karena adek udah ngantuk berat. Gimana tuh? Ya, tadi malam kan kita melihat kembang api ya dari puncak Steling itu sekitar jam jam setengah 12 kurang 15 menit ya. Kita baru keluar dari tenda karena kondisinya tadi malam tuh di puncak Steling ini penuh banget ya. Terutama tuh anak-anak muda penuh banget ya kayaknya. Nah, terus kami sengaja membiarkan anak-anak terlebih dahulu tidur dari jam berapa pun? Sekitar dari jam 10 ya. Dari jam 10 sampai jam setengah 12. Jadi setengah 12 tuh kita bangunin dulu anak-anak, terus ajak nonton kembang api ya. Tadi malam itu rame banget ya. Ada di suatu tempat, kayaknya ada 2 tempat deh. Itu
kembang apinya tuh nyala ya, itu sekitar kurang lebih 1 jam. Sampai ngevideonya tuh udah nggak karuan, udah kayak males-malesan ya, karena udah pegel banget tangan. Jadi tadi malam kita ambil videonya yang penting-penting aja ya, jadi nggak terlalu banyak, karena juga kondisinya gelap juga kan. Nah tadi malam tuh kakak happy banget. Happy nggak tadi malam? Happy. Happy karena apa? Lihat apa? Kembang Kembang api guys. Karena kita posisinya tinggi ya di puncak Stelling, jadi ngelihat di bawah itu kayaknya tuh kecil banget ya. Padahal sebenarnya tuh kembang apinya tuh gede-gede guys. Jadi suaranya tuh, dentumannya tuh udah bergema gitu nah. Luar biasa dah. Dan pengalamannya selama kita ngepuncak Stelling ini terus ngetenda, ya happy sih, karena ya kendalanya tuh cuma di hujan. Mungkin kalau nggak hujan kita bisa eksplor lebih banyak lagi ya, karena hujan ini bisa mempengaruhi jalanan juga sangat licin ya. Jadi takut bawa anak ke sana ke sini takut jatuh gitu guys. Oh ya, keluarga Belalang ngucapin selamat tahun baru ya guys. Semoga di tahun 2026 ini kita bakal menjadi orang yang lebih sukses, terus juga lebih baik daripada bulan sebelumnya, dan selalu diberikan kesehatan. Oke guys, amin. Aku mau nunjukin kalian ya untuk di camping ground sebelah sini ya, karena yang tadi malam kan aku sudah ngeliatin yang di atas sana, sekarang yang di bawah sini. Jadi ini tenda kami. Nah terus ini tenda pengunjung yang lainnya ada 5 ya, ada 5 tenda. Terus yang di sebelah sana itu ada 1, sebelah sananya lagi tuh ada 2 ya. Terus ini ada gazebo besar baru, di dalamnya tuh ada 2 tenda guys. Nah kita akan menuju toilet ya. Kalau misalkan kalian mau berkunjung, kalian nggak usah khawatir ya, karena di sini tuh sudah ada toiletnya. Nah kalau yang sebelah sini ini gazebo ya guys. Gazebo ini disewakan ya, nggak tahu tarifnya berapa. Itu mungkin kalau kalian kesini tanya aja sama panitianya yang puncak Stelling ya. Nah kalau untuk toiletnya tuh ada sebelah sini guys. Nih ada 2 kamar mandi ya. Di sini ada untuk men laki-laki, dan ada juga woman ya untuk perempuan. Nih kalian bisa lihat ya. Nih. Oke. Di ujungnya camping ground itu kosong ya guys, hanya ada jurang aja begini ya, jurang gini aja guys. Nah kalau untuk jalur sebelah sana itu jalur untuk naik ke atas ya, ke tempat puncak Stellingnya. Nah bisa juga lewat jalan sini. Di sana sih disarankan jangan jalan sini ya, jalan depan sana aja. Karena kalau misalnya jalan sini tuh tangganya dari tanah ya, takutnya licin. Dan ini kondisi di puncak Stelling ya. Ini jam 6:30 pagi, tanggal 1 Januari 2026. Tuh. Masih rame ya. Anak-anak mudanya begadang ya. Nggak tahu mereka ini nggak tidur kayaknya semalaman. Oh ya guys, aku mau ngasih tahu di sini ada tempat 2 jalur untuk menuju ke puncak Stelling. Yang di sebelah sana ya, itu jalur dari Jalan Otista Gang Stelling ya guys. Nah terus yang jalan satunya tuh ada di sebelah sini guys. Jalan masuknya tuh di Jalan Selili ya, Gang SD 004 kalau nggak salah ya. Nah cuman di sini tuh lebih jalannya lebih ekstrim. Kalau kalian bawa anak-anak takutnya di sini nanti kepleset guys. Kemarin aku sempat kesini review karena aku nggak bawa kamera ya kemarin, jadi nggak sempat review. Sebelumnya aku pernah survei gitu maksudnya ya. Nah ini adalah jalan menuju ke Selili ya guys. Nah dari Selili
di Gang SD 004. Kemarin aku sempat survei ke sini sebelum kami camping. Lewat sini tuh mengerikan ya jalannya, lebih terjal, lebih ekstrim. Jadi kalau kalian bawa anak-anak takutnya jatuh, guys. Nah, ini gazebo ini disewakan juga. Nah, ini ya jalanan akses menuju ke Selili gitu. Oke. Di ujung-ujung sini ya guys, ini banyak meja sama kursi yang permanen ya, jadi nggak bisa digeser-geser. Jadi untuk anak-anak muda nongkrong menikmati sunset atau sunrise. Nah, karena hari ini berembun, jadi nggak keluar sunrise-nya guys. Ya. Embunnya tebal banget ya. Oke. Ini guys, kita mau duduk dulu ya sambil menikmati kota Samarinda di pagi hari. Nah, ayo. Enggak basah deh. Ayo Kak, kita nongkrong. Sini. Enggak apa-apa, ayo. Nanti kering sendiri. Ini embun. Ayo. Tuh guys, kota Samarinda ya. Di awal pagi tahun 2026. Nah, ini aku zoom ya guys. Wow. Kecil sekali ya. Kembang apinya. Nah, itu guys, ada SCP. Ini SCP, itu Hotel Aston. Pokoknya tadi malam daerah mana ya itu kembang apinya itu hampir 1 jam, ada 2 tempat. Kalau nggak salah di daerah Jalan Suryansah sama Muso Salim kayak nggak salah ya. Jadi kita setelah tadi keliling-keliling kan pagi di Puncak Steling. Tadi aku sudah melihatkan untuk kondisi camping ground dan juga puncak steling yang di tengahnya. Ternyata tuh jam 6:30 masih banyak orang-orang yang masih nongkrong di atas. Kemungkinan mereka tuh mulai tadi malam tuh kayaknya nggak tidur. Nah, jadi pagi ini aku sebelum mau packing kembali untuk tenda segala macam, jadi kami terlebih dahulu sarapan dulu guys. Nah, ini kakak sarapan ya. Minum apa kak? Susu apa? Susu apa nih? Susu? Hello. Susu Hello. Halo Adenin. Nah, jadi ini bunda ngerebus dulu ya. Ngerebus. Mau bikin makan apa? Bikin makan bude jjigae ya. Makan bude jjigae yang kayak tadi malam ya. Halo, ini juru masaknya ya. Iya. Gini nih. Ayo. Pagi ini kita ulang. Halo, pagi ini kita siapin sarapan dulu, terus nanti cepet-cepet kita balik ke rumah. Oke. Sebisa mungkin secepat mungkin ya, biar nggak hujan ya, Ndak? Iya, bener banget. Soalnya kalau misalnya hujan tuh jalan pasti licin. Kita kan nggak tahu tuh, siapa tahu. Nah, ini sarapannya guys, ada roti ya. Karena kita sudah potong-potong rotinya mulai dari rumah, jadi pas sudah sampai di sini kita tinggal makan aja gitu. Halo Ade Ani. Gimana? Tadi malam nonton nggak kembang api? Nonton. Nonton? Iya. Sampai jam berapa nontonnya? Nontonnya jam berapa ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Soalnya nggak tahu jamnya, nggak tahu kan di tenda nggak ada jam. Terus adek ngantuk berat. Ngantuknya tuh sampai ke pagi, tapi malah ngantuk lagi. Seru nggak lihat kembang apinya? Seru, Seru. Banyak nggak? banyak sekali tapi kenceng lagi. Oh, oke. Happy. Happy sekali. Halo kakak. Ya tadi malam kan nonton kembang api.
Bentuknya apa aja tadi malam? Bunga. Bunga apa? Bunga ya. Terus apa lagi? Ada Cacing. ada Terus apa cacing. lagi? Terus pokoknya seru ya. Ada gambar matahari. Oh iya, ada gambar matahari. Gimana? Tadi malam nonton kembang api sama ayah sampai jam berapa? Sampai jam Jam 1. jam 1 malam guys. Jam Jadi 1 kita malam. nonton kembang api itu Sampai selesai. sampai 1 jam. Nah, sampai 1 jam. Iya benar. Karena ada salah satu di daerah sini guys itu nyalain kembang api itu sampai 1 jam lebih. Ya. Oke. Nah, ini Bunda sudah hampir selesai ya masakannya jadi. Halo. Tapi masih ada telurnya. Oh, masih ada telurnya. Tapi tunggu dulu, nanti telurnya sudah matang baru. Oke. Jadi yang masak ini siapa? Ade? Acu. Oh. Jadi bukan Bunda yang masak. Bukan. Aku mau belajar masak. Oh, ya sudah. Temanku semua sudah belajar masak. Jadi namanya ini Cooking Kids. Ya. Cooking Kids by Anin Junaira. Ya guys, coba lihat si Anin masak. Apa nak? Biar ayah pegangin aja. Apa? Tadi malam kan nonton kembang api, nanti kadang pakai gambar bunga sama gambar cacing sama matahari, seru. Terus Seru sekali. bilang Seru apa? sekali. Om-omnya bilang apa tadi malam? Habiskan. Habiskan uangmu. Yang benar kan? Iya, jadi habiskan uangmu. Apa kata Ya. omnya? Apa kata omnya tadi? Habiskan uangmu. Nah, habiskan uangmu. Iya. Omnya teriak gitu. Iya, karena kan harga kembang api kan lumayan ya, yang keren-keren kayak gitu. Kayak udah matang ya. Ini sudah matang ya, aku tadi adukin. Cobain dulu rasanya gimana guys. Oke, kita rasain dulu baru kita taruh di Mangkok masing-masing. Nah, bismillah. Gimana rasanya? Rasanya Hambar. Namanya Ya. masakan tur namanya Turki. juga yang kokinya ini koki masakan Turki. Turki. Ini berarti kalau untuk rasanya rasa Turki, Iya. tapi kalau untuk apa nih? Fisiknya fisik Korea. Korea. Nah, jadi kokinya ini terkenal masakan Ini Bunda. Turki. Jadi rasanya semua tuh hambar ya. Bagus kan? Iya, bagus sih supaya tidak hipertensi ya. Ya, bener banget. Terlalu gurih itu kan dari micin dan pergaraman juga nggak bagus juga. Terus kalau Jadi terlalu kita- manis, Jadi keluarga belahan anti apa? anti gula. mainstream, Anti gula dan sama anti asin. asin, perasinan. Jadi kalau yang mau hambar-hambar silakan cus santap masakan keluarga belahan. Setelah kita breakfast pagi tadi, kita langsung berkemas ya untuk membereskan tenda. Jadi kita sudah packing-packing karena ini juga udah harinya udah mulai panas ya. Sekitar jam berapa sekarang ini? Sekarang sekitar jam 9 lewat ya. Dan yang masih tersisa adalah tenda dari pengelola di sini ya, Puncak Styling masih ada 5. Dan di sini juga ada 3 ya. Jadi totalnya 8 sama tambah punya kami tadi 1 jadi 9. Jadi Puncak Styling itu tadi malam ada 9 tenda ya di sini. Oke, sekarang kita mau lanjut mau pulang ya ke bawah melewati jalur yang kayak kemarin ya. Itu jalur di Jalan Otista Gang Styling. Oke guys. Nah ini barang-barangnya lagi ya. Sekarang untuk barangnya udah mulai berkurang ya karena galon sudah habis. Jadi kita nggak ada lagi beban galon ya. Sekarang ini apa namanya kursi lipat sama tripod, tenda dan itu matras ya. Tas masing-masing kita bawa. Jadi yang berkurang tadi apa aja? Makanan sama galon ya. Galon. Jadi lumayan mengurangi ya beban ya.
Oke guys, kita langsung lanjut pulang ke bawah ya. Aku nanti mau tunjukin kalian jalannya turun ya. Ayo Kaira, pelan-pelan ya jalannya. Hati-hati. Ya, pegangan ya, karena di sebelah kiri kanan ini kan ada bambu. Jadi kalian pegangan aja dulu. Adik-adik hati-hati ya. Adik. Iya. Dan istriku itu bawa guys, tenda. Aku bawa semua kursi lipat, meja lipat, matras, pokoknya yang paling berat lah ya. Pokoknya bebannya harus suami yang paling berat itu. Oke. Pelan-pelan adik-adik, kakak Kaira. Ayo, turun itu lebih mudah loh daripada naik. Turun itu lebih mudah daripada naik. Hati-hati, jalannya licin. Mana semangatnya? Semangat, semangat. Aduh. Iya, pegangan aja. Pegangan gagangnya ya. Pagarnya. Hah? Nah, kalau jalan di sini, turunannya di Gang Steling ini enak guys. Agak landai ya, nggak terlalu terjal gitu. Ayo Pak. Mantap ya. Mending kita turun sekarang ya, ketimbang nanti. Kalau nanti itu bakalan harinya panas kan, cuacanya panas, anak-anak tuh pasti rewel. Oke, jadi ini kan tanggal 1 ya, Januari, kita harus lebih semangat guys. Walaupun seberat apapun kita pikul, ya kan, kita harus menerimanya ya kan. Ya dong, mengikhlaskan. Iyalah. Ya kayak hidup juga ya kan, sepahit-pahitnya hidup ya tetap juga dijalani dan dinikmati, ya kan. Oke, pelan-pelan ya. Kakak pegangan ya. Dan ini adalah salah satu turunan yang terjal ya guys. Jadi anak-anak perlu hati-hati ya. Dan disinilah perlu peranan orang tua. Jadi kita harus sambil ya mengawasi dia, sambil memotivasi dia agar dia tidak takut. Ya. Ayo, pelan-pelan ya. Iya, oke. Rest area ya, tempat istirahat. Nah, di sini ada warung yang menjual makanan minuman. Nah, cuman ini tutup ya. Mungkin karena masih pagi. Karena tadi malam juga pada begadang ya pengelolanya. Dan ini juga ada tempat kursi-kursi untuk bersantai. Oke, rest area nih. Oke,
Dari sini juga kita bisa melihat ya keindahan Sungai Mahakam ya, dan juga kota Samarinda ya. Nih kalian bisa lihat. Mungkin ya tadi malam kalau seandainya kita nongkrong di sini itu mungkin lebih jelas ya, karena di sini lebih dekat ya. Jadi beginilah kondisi perjalanan pendakian ke Puncak Steling. Jadi bagus ya, semi hutan gitu ya. Sebagian di bawah sana banyak rumah warga, jadi kedengaran kan suara speaker musik-musik ya. Seger di sini rasanya. Rasanya malas pulang. Tapi karena tuntutan ya, anak juga udah rewel ya, jadi kita harus pulang. Next time kalau misalnya seandainya kita nggak camping atau kita sekedar nongkrong di malam hari aja, mungkin next time kita bakal kembali lagi guys. Tempatnya seru. Guys, kita dikasih tahu info ya sama pengelolanya bahwa kemarin kan kita dari warung ini kita kan mulainya ke sana ya, dari sana baru naik sini terus naik ke sana ya. Nah dari pengelolanya bilang mending masnya pulang nggak usah lewat di jalan di awal, yaitu patokannya pada warung rest area ini. Di warung rest area ini ada persimpangan guys yang sebelah kanan nih kalian ya, ini warungnya, ini ada jalanan ke bawah. Nah jadi menurut pengelolanya mending kalian lewat bawah sini karena jalanan ini nggak terlalu terjal. Kalau lewat jalan sana itu terlalu terjal, kasihan anak-anak. Oke, mari kita coba. Pelan-pelan adek Anin. Nih kita turun ya, sesuai arahan dari pengelola Puncak Steling ya. Bilangnya jalur di sini itu jalur yang nggak terlalu terjal ya. Karena mengingat kita juga bawa anak-anak, takutnya ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Di sini jalanannya ya banyak akar pohon ya. Jadi lumayan ngebantu untuk pijakan. Jadi nggak los banget tanahnya. Tuh. Di depan sana tuh suara udah kenceng banget ya. Suara musik dari warga sekitar. Halo, gimana? Asri? Asri banget ya tempatnya ya. Aduh, pokoknya kalau liburan, kalau nggak secapek ini mungkin sering kali ya, beberapa kali mau ke sini mampir. Ya udah. Itu dari ini ya, dari Akar pohon. Ayo pulang. Iya. Ayo. Ayo. Oh, kalau misalnya lewat sini guys, malam tuh sudah ada lampunya guys. Nih, lampu penerangan jalan ya. Nih, lampu penerangan jalan. Ada. Ayo. Pelan-pelan. Wow.
sempat kan kita di awal waktu naik kita bingung kan persimpangan. Nah, kita itu di persimpangan di dalam gang situ guys. Nah, di situ kan ada simpang tuh, mau belok ke kiri atau belok ke kanan. Nah, kita waktu berangkatnya itu kita naik ke atas sana guys. Naik ke anak tangga yang terbuat dari tanah. Nah, sekarang pulangannya kita beda jalur tadi ya. Lewat dari warung rest area itu belok kanan dan tembusannya ke sini. Nah, pas turunan sini ada petunjuknya lagi guys. Eramat ke bawah sana. Jadi kita bawah sana lagi ya. Sepertinya ini lebih landai. Yuk, kita turunan guys. Jalanannya ya. Nah, kalau di sini nggak ada anak tangganya, jadi los aja gitu ya kalau turunannya. Tapi ya tetap mesti hati-hati ya guys. Tuh. Oke. Nah, mungkin di sini motor bisa sampai ke atas ya. Ya kan? Ketimbang yang jalan tangga kemarin. Kalau tangga kemarin tuh lebih terjal. Kayaknya diagonalnya tuh 90 derajat ya. Nah, kalau di sini tuh lebih landai sih, nggak terlalu ekstrim banget. Ya, tuh deh. Guys, akhirnya kita udah nyampe, turun di bawah ya. Ternyata ya, pada saat kita masuk di Jalan Otista Gang Steling itu ada 2 jalan ya sebenarnya. Yang pertama itu masuk, yang pertama kali aku masuk kan, sesuai arah petunjuk Steling ya, puncak Steling. Nah, yang kedua tuh jalan di sini nih guys, gang sebelahnya. Memang kelihatannya di awal ya terjal sekali ya, tapi kalau di atasnya tuh nggak terlalu terjal guys, landai-landai aja nurunnya tuh. Mungkin lebih enak ke jalan ini, cuman di awalnya aja yang capek ya. Oke, aku bakal tunjukin tempat parkiran yang kemarin ya. Ya. Nah, ini ketemu sama Kai yang kemarin. Oh, yang naik kemarin. Iya, Pak. Darahnya. Udah. Ayo. Ada air lagi. Nah. Nih guys. Oke, sudah pun dari sini. Oke guys, untuk video YouTube-nya ke Puncak Stelingnya cukup sampai di sini ya. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari kami. Oke guys, segitu dulu. Oh ya, keluarga Bulan mengucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga di tahun ini kita menjadi lebih pribadi yang lebih baik lagi, rezeki yang melimpah, diberi kesehatan selalu. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.